welcome back to our video. Jadi di sini saya akan melanjutkan resume tugas UTS dari pertemuan 1 sampai 7. Perkenalkan, saya Alvina Zila Romari dengan akhir NIM 05. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari resume ke 4 sampai ke 6. Yang lalu resume selanjutnya itu ada kepribadian. Apa itu kepribadian? Jadi kepribadian itu adalah keseluruhan cara individu bereaksi dengan orang lain. Untuk penentu kepribadian tersendiri itu ada heredity atau sifat bawaan dan trait sifat keturunan. Untuk kerangka kepribadian tersendiri itu ada extrovert vs introvert, sensing vs feeling, thinking vs perceiving, judging vs perceiving. Yang kedua ada model 5 besar, Big Five model, yaitu ada ekstraversi, agreeableness atau keramahan, conscientiousness atau kehati-hatian, emotional stability, stabilitas emosi, openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman. Yang ketiga ada drug trait. Di dalam drug trait ini ada Machiavellianisme atau orang yang cenderung manipulatif dan pragmatif. Lalu ada narsisme, haus pujian dan arogan. Dan psikopat, tidak berempati dan tidak merasa bersalah. Yang keempat ada atribut kepribadian lain. Di dalamnya ada evaluasi diri, ada pengawasan diri, dan kepribadian proaktif. Lalu ada kepribadian dan situasi. Yang pertama ada teori kekuatan situasi. Perilaku dipengaruhi oleh kekuatan situasi. Yang kedua ada teori aktivitas sifat. Situasi tertentu dapat mengaktifkan sifat tertentu dalam diri seseorang. Lalu ada nilai atau value. Apa itu nilai? Jadi nilai itu keyakinan dasar bahwa satu cara hidup atau keadaan lebih disukai dibandingkan yang lain. Jenis-jenisnya itu ada terminal values. Apa itu terminal value? Yaitu tujuan akhir kehidupan atau kebahagiaan serta kedamaian. Terus yang kedua ada instrumental value, yaitu cara untuk mencapai tujuan tersebut atau kerja keras serta kejujuran. Apa aja kepribadian dan nilai di tempat kerja tersebut? Yang pertama ada kecocokan orang. Jadi kepuasan kerja kita itu tergantung pada kesesuaian tipe kepribadian dengan pekerjaan. Yang kedua ada kecocokan orang di dalam organisasi. Jadi individu tertarik dan bertahan di organisasi yang memiliki nilai yang sejalan dengan dirinya. Untuk kerangka nilai budaya di sini ada Hofstede's framework yang di dalamnya ada power distance, terus ada individualisme dan collectivism, lalu ada masculinity vs femininity dan uncertainty avoidance, lalu ada long term vs short term orientation. Lalu di sini juga ada global framework di mana 9 dimensi lintas budaya, diantaranya ada ketegasan, orientasi masa depan, kolektivisme, orientasi kinerja, dan orientasi kemanusiaan. Jadi kesimpulannya, kepribadian dan nilai ini merupakan dasar perilaku individu dalam organisasi. Pemahaman terhadap keduanya membantu organisasi menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, menciptakan kepuasan kerja, dan serta membangun budaya kerja yang selaras. Lalu resume selanjutnya itu ada persepsi dan pengambilan keputusan. Apa itu persepsi? Persepsi yaitu proses individu dalam mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memahami lingkungan. Dalam organisasi, perilaku seseorang didasari oleh persepsinya terhadap realita, bukan realita itu sendiri. Untuk faktornya yang mempengaruhi persepsi tersendiri yaitu yang pertama ada teori atribusi. Apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal atau diri sendiri atau eksternal atau dari orang lain? Terus ada kehususan. Apakah orang lain bertindak sama dan situasi yang berbeda? Terus ada konsensus. Apakah orang lain bertindak sama dalam situasi serupa? Dan ada konsistensi. Apakah orang lain berperilaku sama tapi terjadi berulang kali?
Kesalahan dalam penilaian tersebut yaitu ada kesalahan atribusi fundamental, cenderung menilai perilaku orang lain karena faktor internal. Lalu ada self-serving bias, menyalahkan faktor eksternal saat gagal, akan tetapi mungkin mengklaim faktor internal saat sukses. Terus ada jalan pintas dalam persepsi. Di sini ada umum dan dalam organisasi. Untuk umum ini ada persepsi selektif, efek halo, efek kontras, dan stereotip. Di dalam organisasi itu ada wawancara, ekspektasi kinerja, dan evaluasi kinerja dipengaruhi persepsi. Untuk pengambilan keputusan di sini ada model. Di model tersebut ada rational decision making berdasarkan logika dan data lengkap, lalu ada bounded rationality terbatas oleh waktu dan informasi, dan institution berdasarkan perasaan atau pengalaman. Lalu selanjutnya ada bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, yakni ada overconfidence bias, yaitu terlalu percaya diri, dan anchoring bias, terpengaruh informasi awal. Confirmation bias mencari bukti yang mendukung pendapat sendiri. Lalu ada availability bias, menilai dari informasi yang mudah diingat. Ada escalation of commitment, tetap pada keputusan meski salah. Lalu ada randomness error, mengaitkan hasil dengan kebetulan. Lalu ada risk aversion, menghindari risiko meski ada potensi lebih baik. Lalu ada hindsight bias, menganggap hasil sudah bisa diprediksi. Cara menghindari kesalahan yaitu fokus pada tujuan, cari informasi yang bertentangan, jangan langsung menilai situasi secara acak, lalu perluas alternatif keputusan. Untuk pengaruh terhadap putusan tersendiri yaitu perbedaan individu, yakni kepribadian, gender, kemampuan mental, dan budaya. Lalu ada batasan organisasi seperti sistem evaluasi, imbalan peraturan, waktu, pengalaman, dan masa lalu. Untuk etika dalam pengambilan keputusan tersendiri, yang pertama ada utilitarianisme, yakni keputusan terbaik bagi sebanyak mungkin orang. Lalu ada fokus pada hak, menghormati hak setiap individu. Jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain gitu. Jadi kita harus menghormati. Lalu ada fokus pada keahlian, memberi perlakuan adil bagi semua pihak. Yang terakhir ada kreativitas dan inovasi. Jadi kreativitas ini membantu menghasilkan inovasi baru, sedangkan inovasi ini adalah penerapan ide kreatif dalam proses pengambilan keputusan. Baik, untuk resum terakhir yaitu ada motivasi. Apa itu motivasi? Jadi motivasi ini proses menghasilkan intensitas, arah, dan ketentuan individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Elemen kuncinya itu ada intensitas, arah, dan ketekunan. Konsep awal motivasi itu ada Maslow Hierarchy of Needs Theory, Herzberg Two-Factor Theory, McGregor's Theory X and Theory Y, lalu ada Silence Theory of Needs. Untuk teori Maslow itu ada kebutuhan fisiologis, lalu ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Untuk teori Herzberg sendiri itu ada teori dua faktor, motivation dan hygienes. Yang kedua itu ada faktor-faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik itu dihubungkan dengan ketidakpuasan. Lalu ada teori McGregor, ada teori X dan Y, yaitu teori X itu tipe pemalas dan Y tipe yang pekerja. Untuk teori Silence sendiri itu ada kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Teori motivasi kontemporer itu ada teori penentuan nasib sendiri, teori penetapan tujuan, teori manajemen by objektif MBO, teori efikasi diri, teori penguatan, teori keadilan, dan teori harapan. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.